Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di alam maya, tatap maya. Ini namanya tatap maya karena kita bertatap lewat alam, lewat perantara, lewat alam. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ingat bahwa kita masih dalam posisi new normal ya. Karena dalam posisi new normal jadi tetap harus dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, untuk yang pertama saya ingin mengabsen ya. Eva Martiningrum ada? Ada, Pak. Iya, Nurul Ambia ada? Ada, Pak. Pembelajaran kali ini saya mengulang dari pembelajaran yang pertama. Karena apa? Supaya lebih baik. Ya. Karena ini direkam dan akan dikirimkan. Adapun pembelajarannya yaitu mengenai fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan fakta pertahanan Asia Tenggara atau SITO. Ya. Nah, pada dasarnya fakta pertahanan yang saya sebutkan tadi itu muncul pada masa Perang Dingin. Perang Dingin itu ya seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu peperangan dalam bentuk ketegangan. Sebagai ketegangan sebagai bentuk dari persaingan ideologi, persaingan persenjataan dan lain-lain antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Begitu. Ternyata harapan masyarakat di dunia bahwa setelah perang dunia kedua selesai tahun 45 ya 1945 dunia akan aman dan damai ternyata tidak terwujud. Yang muncul adalah ketegangan demi ketegangan. Nah, sebagai wujud ketegangan tadi diantaranya yaitu muncul apa yang disebut dengan itu tadi munculnya fakta pertahanan. Ya. Nah, saya buka masker saya dulu. Yaitu munculnya fakta pertahanan. Yang pertama muncul yaitu fakta pertahanan di Eropa atau lebih tepatnya di Atlantik Utara yang disebut dengan NATO, singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Fakta NATO ini bentukan dari negara blok barat meliputi Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, kemudian mungkin Belanda, Denmark, dan lain-lain. Yang pada dasarnya negara-negara itu adalah negara yang menganut demokrasi. Gitu, ya. Sedangkan lawannya yaitu Uni Soviet dan negara-negara di blok Eropa Timur. Ini menganut ideologi komunis. Ya, komunis. Karena ideologinya berbeda sehingga mereka saling bersaing. Cetusan persaingan itulah yang dimunculkan melalui pembentukan fakta pertahanan itu Pak. Nah, fakta pertahanan inilah yang kemudian menjadikan perang dingin itu ya, perang dingin menjadi bertambah seru. Kenapa bertambah seru? Ya tentu saja karena bertambah serunya itu adalah karena masing-masing berusaha untuk meninggikan ataupun
berusaha untuk menghentikan begitu ya, berusaha untuk mengunggulkan dirinya ya, persaingan luar angkasa begitu. Luar angkasa pun untuk persaingan ya. Jadi pertama kali manusia bisa sampai di bulan ya pada masa perang dingin itu. Nah inilah yang kita bicarakan pada hari ini ya. Selanjutnya bahwa target pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti kalian semuanya mampu menganalisis sejarah NATO dan SITO serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya mampu menyajikan hasil analisis dan evaluasi mengenai sejarah NATO dan SITO serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Nanti dipresentasikan ya. Saya lanjutkan sekilas mengenai NATO dan SITO tadi ya. Pembentukan cabang-cabang NATO tadi diharapkan kekuatan negara blok komunis itu akan bisa dibendung begitu ya. Sampai akhirnya kemudian sampai hari ini pun NATO masih tetap ada walaupun organisasi atau fakta-fakta pertahanan lain itu boleh dikatakan sudah tidak ada alias sudah bubar. Termasuk fakta pertahanan yang akan kita bicarakan pada sesi berikutnya, yaitu SITO. Ya. Namun sebelum saya melanjutkan ke SITO, mungkin ada yang mau tanya, boleh, silahkan ya. Ya, silahkan. Barangkali ada yang mau tanya. Nurul mungkin mau tanya barangkali, atau Nurlena mungkin mau tanya. Eva juga boleh. Saya mau tanya. Iya boleh, silahkan. Itu kan di negara Indonesia kan ini ya terkenal komunis, PKI gitu kan ya. Iya. Itu didirikan oleh Semaun atau bukan ya? Iya. Yang pertama terjadinya PKI itu akibat dari dorongan oleh tokoh yang bernama Semaun atau bukan? Iya. Ya bagus. Sudah pertanyaannya atau mau ditambah? Ya ini ada yang. Ya. Oke, kalau nggak ada ya saya jawab sendiri begitu ya. Ya. Ya ini ada lagi yang mau gabung ini ya. Inayatul Asbiyah ya, saya lanjutkan. Jadi PKI di Indonesia memang pertama kali didirikan oleh Semaun ya. Padahal Semaun waktu itu menjadi ketua Sarekat Islam cabang Semarang. Tapi dia berhasil dipengaruhi oleh tokoh komunis dari Belanda, yaitu Snevely, Bars, dan satunya yaitu cabang NATO di Asia Tenggara, namanya SITO. Kepanjangannya yaitu South East Asia Treaty Organization. South East Asia Treaty Organization, organisasi pertahanan atau fakta pertahanan Asia Tenggara. Ini yang sebetulnya harusnya menarik perhatian negara seperti Indonesia, karena Indonesia itu negara terbesar di Asia Tenggara. Kalau Indonesia gabung ke SITO, Amerika bisa tepuk tangan itu. Bukan hanya tepuk tangan, kaki ikut bertepuk barangkali. Demikian ya, jadi itu mengenai Filipina. Anggotanya yaitu tadi. Tapi SITO, anggota SITO bukan hanya negara di Asia Tenggara. Ada negara lain yang ikut masuk, yaitu Bangladesh, kemudian Pakistan. Barulah kemudian SITO itu bubar. Kapan bubarnya? Bubarnya yaitu setelah Amerika Serikat kalah dalam perang Vietnam. Ya. Nah, setelah peperangan itu, kemudian Amerika Serikat tidak aktif lagi di SITO dan akhirnya SITO bubar begitu ya. Ya, apakah ada hubungan antara SITO dengan Indonesia? Hubungan tidak ada, karena Indonesia tidak menjadi anggota SITO. Namun demikian dalam hubungan-hubungan yang terbatas itu ada. Nah, demikian sesi yang kedua sudah saya sampaikan. Untuk sesi yang kedua ini, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan?
Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan berikutnya kalian berdiskusi. Ya, silakan dibacakan intisari dari organisasi NATO. Ya, silakan dibacakan. 1. Latar belakang terbentuknya NATO adalah akibat terjadinya Perang Dingin antara blok Barat atau negara-negara berhaluan liberal kapitalis melawan blok Timur atau negara-negara berhaluan komunis, serta semakin kuatnya pengaruh komunisme di Eropa Barat. 2. Peran NATO dalam kancah internasional membendung pengaruh komunisme di seluruh dunia, memberi bantuan militer kepada negara-negara anggota yang diserang pihak musuh, mengirim pasukan ke daerah-daerah konflik di seluruh dunia. 3. NATO bisa bertahan sampai sekarang karena masih diperlukan keberadaannya untuk menuntas terorisme. Sudah, Pak. Tadi rekan kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya mengenai organisasi Fakta Pertahanan NATO. Selanjutnya untuk Fakta Pertahanan SITO, silakan Eva Martiningrum untuk membacakannya. Latar terbentuknya SITO adalah karena semakin meluasnya komunisme di Latar belakang terbentuknya SITO adalah karena semakin meluasnya komunisme di Asia Tenggara. Peran SITO dalam kancah internasional. Pertama, membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Kedua, mencegah komunisme agar tidak masuk ke negara-negara di Asia Tenggara yang non-komunis. Alasan pembubaran SITO. Pertama, hanya ada 2 negara di Asia Tenggara yang mau bergabung. Kedua, kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Sudah, Pak. Sudah? Ya. Ya, itu tadi ya, bahwa saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis yang sudah kita sampaikan, baik NATO maupun SITO, kedua-duanya adalah fakta pertahanan yang berusaha untuk membendung pengaruh komunis. Walaupun di satu sisi ini berhasil, tapi di sisi lain juga ternyata tidak berhasil, begitu ya. Yang berhasil adalah kenyataannya nanti negara komunis pada bubar semua, begitu kan, berhasil itu kan. Bahkan bekas negara anggota NATO, bekas anggota lawan NATO ini kemudian bergabung ke NATO. Itu berarti NATO berhasil. Tapi di sisi lain NATO juga tidak berhasil, karena kenyataannya komunis bisa berkembang di Asia Tenggara, yaitu di Vietnam, begitu ya. Nah, demikian mengenai pembelajaran sejarah NATO dan SITO. Ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya silakan kalian belajar lagi ya. Apalagi ini kan sebentar lagi ini nanti ada ulangan semester, hari apa saya lupa ya, untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Materi-materi yang ada di pelajaran kali ini juga akan banyak yang keluar, begitu ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mungkin siapa yang mau memimpin doa? Nur, tutup dengan doa ya. Mari kita tutup doa dengan bacaan Bismillah. Al-Fatihah. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap dengan protokol kesehatan ya, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa lagi.